saja. Ya, di pagi yang cerah ini saya berada di Laut Flores, tepatnya di perairan tempat kita mooring ya. Kapal ini mooring di dekat Pulau Purung. Tujuan kami hari ini ke Pulau Purung untuk melakukan survei tentang pulau ini. Tadi kita dari Labuan Bajo kira-kira 1 jam menuju pulau ini dengan kapal pinisi yang modif ya. Memang tidak terlalu cepat, hanya sekitar ternyata 6-7 knot saja. Jadi butuh waktu 1 jam untuk mencapai lokasi ini. Begitu kawan-kawan, Flores memang asik ya. Tapi baru kali ini saya melihat Flores agak hijau ya. Biasanya kalau kesini pasti agak sedikit coklat atau gersang gitu ya, khas Flores. Tapi kali ini mungkin karena di musim hujan ya, jadi lebih hijau, agak berbeda dan makin keren. Flores memang nggak bosenin. Ayo datang ke sini, nikmati wonderful of Indonesia. Pulau ini hanya dibatasi oleh sebuah selat kecil ya, selat yang sempit sekali, mungkin hanya sekitar 20-30 meter. Dan bahkan katanya kalau sedang surut, kita bisa berjalan kaki menyeberang dari pulau ini ke daratan utama Flores. Sekeliling pulau ini dikelilingi oleh gosong pasir, kemudian juga ada karang ya. Nah, karena keliling pulau ini ternyata dominannya adalah batu ya. Jadi tidak ada sedimentasi dari tanah ke pantai, ke air laut, sehingga pinggir pantai ini bersih ya, bersih dan bening. Masih terjaga dan terawat, mudah-mudahan tetap lestari. Dan di belakang perahu tempat kita tadi mooring, kelihatan di situ ada sebuah resort juga di sisi daratan Flores, namanya Candi Resort atau apa gitu. Keren ya, pulau yang cantik, mangrove-nya juga masih sehat, ada di sekeliling pulau ini. Ya, sudah aturan umum yang berlaku di Flores, di daerah wisata Taman Nasional Komodo ya ini, bahwa kapal tidak diperkenankan untuk melempar atau
memasang jangkarnya ya. Jadi mereka harus mengikat kapal di mooring. Mooring itu adalah sebuah kayak tali yang sudah dibuat, diikat di dalam dasar laut, kemudian di atasnya diikat oleh pelampung. Nah, pelampung ini kemudian yang diikat oleh kapal-kapal untuk tempat bertambat ya. Jadi karang-karang tetap bisa lestari karena tidak rusak. Biasanya kan kalau kapal setiap kali buang jangkar kena karang, karangnya rusak, terangkat, tercongkel, dan hitung saja berapa puluh kapal bisa sehari bisa habis karangnya. Jadi ini adalah salah satu aturan yang bagus untuk lingkungan. Mudah-mudahan ini akan tetap diikuti dan dipatuhi oleh kawan-kawan pelaku wisata, khususnya para operator dan pemilik kapal. Satu yang unik di sini, umumnya kapal-kapal wisata ini modelnya dari pinisi ya, kayak kemudian dimodif. Ada yang dan rata-rata punya deck pemandangan yang cukup besar. Dia 2 deck ya, jadi di atas ada kamar juga. Ada yang hanya deck untuk melihat di atas, yang agak kecil. Ada juga yang agak besar, yang seperti pinisi betul itu, sampai 3, jadi 2 lantai, kemudian di atasnya masih ada deck, view deck. Jadi kita bisa bersantai di bawah, di dalam kamar boleh, kemudian di atas juga bisa untuk lebih segar anginnya ya, dan bisa melihat lebih jauh. Dan juga pada umumnya kapal-kapal ini ada 2 macam, yang pakai tanpa AC atau dengan AC ya. Dan biasanya yang pakai AC ini kapal juga dilengkapi dengan panel surya di atasnya untuk menghemat atau ya untuk mengefisiensikan pemakaian bahan bakar. Dan ini adalah sesuatu yang baik ya, jadi energi terbarukan. Ayo datang ke Flores, nikmati keindahan alam. Flores luar biasa, keren. Kalau tadi kita dari sisi selatan ya, hari pertama kita di sisi selatan. Nah, sore ini saya terbang dari sisi utaranya. Kita mau lihat seperti apa sisi utaranya. Mirip-mirip juga, hanya berbeda di sini karangnya lebih beragam kelihatannya ya, tapi kita belum sempat explore underwaternya, nggak sempat kayaknya. Kita hanya survei visual dan aerial saja. Kelihatan ya, hamparan karang di sisi sebelah utara ini lebih luas, banyak sekali. Kalau di sisi selatan relatif lebih dominan pasirnya, gosong pasir. Kalau di sebelah utara ini kelihatan banyak karangnya. Mudah-mudahan masih bagus karangnya ya. Dan mestinya juga tidak boleh menangkap ikan daerah sini supaya ekosistemnya baik. Oke, segitu dulu ya. Jangan lupa ditunggu di sini.